eh, kesaksian yang bukan present time, tapi yang lalu, ya. Nah, kalau kita belajar sejarah, ya, sejarah dalam arti zaman modern dari mulai 1900 sampai kemari, ya, satu abad kurang lebih, itu banyak penginjil-penginjil luar biasa yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dalam pelayanannya itu melakukan atau dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu apa saudara sering mendengar cerita-cerita demikian atau mengikuti atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya sering mengikuti yang seperti itu. Jadi contohnya, mungkin saudara pernah dengar nama-nama seperti Smith Wigglesworth, John Gillette, Catherine Kuhlman, dan seterusnya. Ya, nama-nama yang sangat luar biasa pada saat itu, pelayan yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saat saudara mendengar kesaksian dari orang-orang tersebut, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di pikiran saudara? Gitu loh. Karena terus terang itu, kalau saya pribadi, secara pribadi, saya selalu merefresh dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, dan I love to read something, kesaksian yang terlalu ajaib, yang men-challenge mindset saya secara pribadi, men-challenge bahwa kok bisa ada manusia seperti itu? Bukankah dia manusia biasa gitu loh? Now we're talking about normal human, bukan seperti nabi-nabi kayak Elia atau siapa yang ada di Alkitab, bukan begitu. Jadi it's just normal human. Ya, saya kasih contoh saudara ya. Saya buka dengan cerita saja. Saya kasih contoh. Saudara pasti tahu Smith Wigglesworth ya. Dia adalah seorang yang dalam pelayanannya, kita nggak pernah ketemu videonya karena zaman dulu belum ada video. Dia di era earlier 1900, jadi awal-awal 1900 ya. Nggak ada videonya, nggak ada di YouTube. Nah, suatu saat ini cerita yang dialami dia. Suatu saat ini hamba Tuhan dipakai salah satunya yang sangat luar biasa dalam hal bukan evangelism tapi healing, salah satunya dengan healing luar biasa. Walaupun cara dia melayani seringkali ekstrim. Nah, suatu saat dia berdiri di sebuah stasiun, ya. Dia menunggu kereta. Dan tiba-tiba dia cuma berdiri menunggu kereta, dan tiba-tiba kereta datang. Begitu kereta berhenti, dan dia melangkah masuk. Di dalam kereta itu ada sekitar 12 atau 14, saya lupa, 12 atau 14 orang lumpuh di kursi roda. Langsung sembuh, bangkit berdiri. Hanya karena kehadiran manusia ini, dia nggak ngomong apa-apa. Gitu. Nah, ingat, this guy Smith ini adalah orang yang tercatat dalam pelayanan ministry, orang yang paling banyak membangkitkan orang mati. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman seperti itu, tiba-tiba orang langsung sembuh in his presence. Gitu. Saya dengar seperti itu, saya langsung bertanya, how come? Kok bisa gitu loh? Manusia macam apa ini? Kok bisa seperti itu? Gitu loh. Saya pasti ingat waktu sharingnya Pak Freddy minggu lalu di FA. Saat Yesus menenangkan angin, selesai, orang-orang jadi takut kan, bilang, ini manusia macam apa kok angin bisa nurut? Nah, kayak gitu loh. Saya selalu membayangkan bahwa ini manusia macam apa kok bisa seperti itu? Gitu loh. Gitu. Contoh lain, ini orang yang sama, suatu saat dia banyak sekali membangkitkan orang mati. Dan suatu saat istrinya mati, memang istrinya meninggal gitu loh. Dibangunin sama dia, bangun. Begitu bangun, istrinya bilang, what are you doing? Kenapa kamu bangunin aku? I'm just in the middle of a conversation with Jesus and then you woke me up. Gitu, malah dimarahin sama istrinya. Ya udah, habis itu dibangunin, istrinya bangkit dari mati. Lalu mereka bercakap-cakap sebentar, and then okay, I release you, udah mati lagi. I mean, it's so amazing. Dan kadang-kadang pada saat kita mendengar seperti itu akan men-challenge ya, mindset kita, jiwa kita. Ya, seperti itu. Now, banyak kesaksian-kesaksian yang awesome, yang luar biasa, yang seperti kayak orang datang dalam sebuah revival, acara kayak KKR, nggak punya tangan, begitu pulang, udah ada tangannya. Jadi bener-bener tumbuh gitu loh. Suatu saat dia berbicara kepada seorang yang nggak punya kaki. Jadi buntung kaki, nggak ada kaki. Jadi mata kaki ke bawah tuh nggak ada, telapak kaki ke bawah nggak ada.
Dia cuma bilang sama orang itu, kamu pergi ke toko sepatu beli sepatu. Orang itu nurut, dia masuk ke toko sepatu. Ini orang cuman kakinya cuman satu, nggak punya kaki. Dia masuk ke toko sepatu, dia bilang, oke, saya perlu sepatu. Tukang yang jual rada bingung gitu. Ini orang kakinya kan buntung gitu. Tapi dia nurut aja. Ya, dia ambilin sepatu. Ya udah, dicoba itu sepatu. Begitu dia memasukkan kaki yang buntung itu ke dalam sepatu, at that moment tumbuh kakinya. Itu terjadi, itu bukan zaman Yesus, itu zaman modern. Zaman modern. Nah, terus ada lagi seorang lain, bukan ini, saya cerita, ini this is a story. Namanya kalau nggak salah A.W. Tozer. Nah, ini kali ini orang dipakai di area evangelism, penginjilan. Ada sebuah pabrik sepatu. Jadi saudara bayangkan kayak warehouse itu kan besar ya, warehouse besar, ruangannya besar. Pabrik sepatu, tentunya di situ banyak ratusan orang. Di dalam cerita itu dia bilang sekitar 1.200 atau 1.500 orang. Pabrik, bayangkan, warehouse. Dia masuk ke dalam warehouse itu, tiba-tiba begitu dia masuk, dia ngomong apa, tiba-tiba sunyi senyap. Semua orang yang lagi kerja, bayangkan pabrik itu kan sibuk ya kerja. Tiba-tiba mereka terdiam. Beberapa saat lalu satu persatu mulai menangis. Tanpa dia harus berkata apa-apa. Jadi kayak tiba-tiba orang itu dilawat Roh Kudus. Ini orang gak ngomong apa-apa loh. Gak ngomong apa-apa. Orang tiba-tiba dijamah Roh Kudus bertobat. Ini bukan zaman Yesus, bukan. Zaman modern, 1900 something. Saya nggak tahu di tahunnya berapa persisnya, saya nggak ingat gitu. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang amazing, yang men-challenge akal sehat kita. Ya. Nah, pertanyaannya begini, saudara, kenapa saya cerita hal-hal demikian? Nah, seringkali kita perlu untuk mendengarkan hal seperti itu, karena titik itu, but this is different. Kadang-kadang, makanya saya mau tanya bahwa saudara nggak perlu jawab. Ini hanya pertanyaan retorika, saudara tidak perlu jawab. Pada saat saudara mendengar cerita seperti itu, what's on your mind? Apa yang ada di pikiranmu, saudara? Nah, jadi saya share bahwa kalau saya mendengar seperti itu, saya bilang, wow, this is just amazing. Kok bisa seperti itu? Ini manusia biasa. Atau mungkin kita bisa, Pak, luar biasa ya kesaksiannya, and then udah gitu, besok lupa. Gitu. Atau kita bereaksi dan berkata, Lord, I want that anointing. Reaksinya kita akan beda-beda. Gitu loh. Nah, tentunya saya tidak tahu saudara bagian yang mana. Gitu loh. Tapi sekali lagi, ini bukan Nabi Elia, ini bukan Yesaya dan seperti yang di Alkitab, bukan, ini manusia biasa. Ya. Saudara kalau tahu Catherine Kuhlman, this is just amazing. Dia seorang wanita yang sederhana tapi kesaksian. Ya mungkin saya nggak ada waktu untuk cerita tentang kesaksian dia. But this is amazing. Now, kita akan masuk ke satu orang yang namanya John G. Lake. Saya banyak belajar dari orang ini, John G. Lake. Nah, saya udah pernah cerita yang kesaksian dia yang paling terkenal. Dia banyak melayani di Afrika, yaitu pada saat itu ada wabah. Saya cerita sekali lagi, real quick. Ada wabah, bubonic plague. Ya, wabah itu begitu parah sehingga orang mati. Dan begitu orang mati, biasanya setelah orang mati lalu ada busa keluar dari mulut orang tersebut, dari paru-paru orang tersebut. Gitu. Nah, saking parahnya saat itu, sampai dikatakan orang itu tidak bisa membayar, kayak misalkan ya, untuk menguburkan orang yang mati di rumah sakit karena wabah. Untuk menguburkan itu orang nggak ada yang mau ngubur, sampai dibayar $1.000 pun katanya orang tuh nggak ada yang mau. Itu zaman dulu, bayangkan. Dia pelayanannya antara 1.800 something sampai pertengahan 1.900 kurang lebih. Pokoknya sampai era-era sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ini udah zaman dulu banget. Bayangkan $1.000 itu sudah berapa besar. Gitu. Sampai dia bilang, you cannot pay even $1,000 untuk meng-hire orang, untuk menguburkan orang ini. Karena apa? Karena begitu menular gitu loh. Dan akhirnya dia dengan ministrinya dia di Afrika dengan timnya, dia yang melakukan itu. Jadi dia benar-benar gotong orang mati dan mengubur, gali lubang menguburkan. Gitu. Sampai pemerintah akhirnya mendatangkan bantuan tim medis dengan pakaian lengkap pelindung untuk menangani daerah tersebut karena terlalu banyak wabah penyakit.
gitu. Nah, dia nggak ketularan anehnya. Sampai itu orang officer yang baru datang tuh bilang, harusnya kan kamu pakai pakaian pelindung ya. Apa yang membuat kamu pakaian pelindung kamu apa? Dia bilang, saya nggak pakai apa-apa. Loh, kok kamu bisa nggak kenapa-napa? Kok kenapa kamu nggak bisa tertular? Pasti ada rahasianya. Tell me your secret. Ditanya seperti itu dia. Tell me your secret. Tahu jawaban dia apa? Jawaban dia adalah Roma 8 ayat 2. Nah, kalau saudara buka Roma 8 ayat 2, mostly kita akan kelewat Roma 8 ayat 2. Oke, mari kita buka Roma 8 ayat 2. Nah, kita sering dengar kesaksian dia yang akhirnya dia bilang sama orang itu bahwa oke, I will show you. Dia ambil busa dari orang yang sudah mati, dari paru-paru orang tersebut mengeluarkan busa, dan dari begitu busa itu ditaruh di tangan dia. Itu ditaruh di bawah mikroskop, itu busa itu akan di bawah mikroskop terlihat bahwa itu banyak kuman penyakit yang begitu aktif. Tapi begitu ditaruh di tangan dia, ditaruh di bawah mikroskop, maka semua kuman itu langsung mati. Mati. Now this is amazing. Saya langsung mikir dengar itu. Kok bisa? Ini kan manusia biasa. Bukan para nabi yang di Alkitab. Bukan, this is just normal human. Nah, jawaban dia kenapa dia bisa begitu? Ternyata karena ini kan orang udah lama, ini orangnya udah mati, saudara udah mati. Dia meninggal tahun 1937 sebelum Perang Dunia Kedua. Dan dia banyak meninggalkan catatan khotbah gitu. Dan saya banyak mempelajari dari catatan khotbah dia. Dan dia jawab, kenapa saya bisa bertahan? Karena Roma 8 ayat 2. What is Roma 8 ayat 2? Mari kita buka Roma 8 ayat 2, saudara. Boleh satu orang silahkan baca. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, kalau kita baca sekali nggak dapat apa-apa tuh. Kelewat gitu aja, maksudnya apa? Ya itulah makanya saudara, berkali-kali di dalam studi ini kita selalu di-challenge untuk one simple verse in the Bible. Sometimes you really have to stop and repeat. Dan pada saat kita bicara repeat, sometimes you really have to repeat over and over again. Sampai apa? Sampai revelation itu bisa masuk, kita tangkap menjadi milik kita sendiri. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, kita menggali Roma 8 ayat 2, mari kita pergi ke Roma 3:27. Roma 3:27. Ada satu kalimat yang akan kita garis bawahi. Oke, please, Roma 8:37, please. Anyone? Ya, silakan. Roma pasal berapa, sorry? 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Oke. Now, sekali lagi bahwa seringkali bahwa yang kita ketemu di terjemahan bahasa Indonesia itu tidak terlalu akurat. Nah, boleh buka yang King James sekarang. Karena yang mau kita garis bawahi nggak ketemu di Alkitab bahasa Indonesia, tapi adanya di versi bahasa Inggris. Oke. Ya, bisa lebih cepat. Anyone? Siapa aja boleh. Where is the boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No. But by the law of faith. Yes. Ya, akan kita garis bawahi adalah kata law. Hukum. Nah, kalau saudara pegang Alkitab, silakan saudara highlight law. Dan di paling belakang, what law dikatanya? Of works, no, but by the law of faith. The law of faith. Nah, harusnya keterjemahan bahasa Indonesia akan berkata hukum iman. Betul toh? Law of faith. Tapi kan beda. Yang bahasa Indonesia bilangnya beda toh terjemahan tadi. Karena kalau kita menarik keluar kata law, cuman kita bilang berdasarkan iman, artinya bisa beda, saudara.
faith dan the law of faith can be different. Now, let's go deeper. Now, law, siapa yang sekolah hukum? Yuyun ya? Oke. Kalau sekolah hukum betul. Law. Now, look. Hukum. Karakteristik sebuah law itu begini. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kita akan bertemu laws. Banyak hukum-hukum. Ketetapan-ketetapan dari mulai perjanjian lama, dari hukum Musa terus sampai perjanjian baru. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menetapkan ketetapan-ketetapannya, law, hukum-hukumnya dia itu diberikan. Ya. Tujuannya bukan semata-mata mengikat, tapi untuk kebaikan manusia. Nah, karakteristik dari hukum itu apa, saudara? Bahwa hukum itu akan berlaku mutlak. Ya. Dan dibilang apa? Law of faith. Nah, faith is a law. Iman adalah sebuah hukum. Berarti iman itu akan berlaku. Nah, watch carefully, saudara ikuti baik-baik. Law of faith. Nah, sekali lagi, karakter hukum itu berlaku dimanapun. Dan kapanpun. Yang paling gampang adalah hukum gravitasi. Yang saya pernah cerita ini 2 tahun lalu mungkin. Ya. But it's okay, I'm going to bring this one more time. Sebelum nanti kita kembali ke Roma 8 ayat 2. Oke, now the law of gravity. Hukum gravitasi itu punya karakter ini. Itu akan berlaku di seluruh dunia, dimanapun. Ya, saudara nangkap ya. Makanya kita lemparkan benda ke udara, dia akan turun lagi karena ada yang menarik turun. Berlaku di mana-mana. Satu, dan berlaku di setiap saat. Like anywhere and anytime. Makanya itu disebut the law. Nah, menariknya di sini faith is a law. Dikatakan iman itu hukum. Berarti dia akan pasti berlaku. Pasti berlaku. It's a law, mutlak berlaku. Ya. Seperti gravitasi akan selalu berlaku di mana-mana. Oke? Now let's go back Roma 8 ayat 2. Nah, sekarang kita lihat versi King James ya, Roma 8 ayat 2. Tadi baru versi bahasa Indonesia. Nah, kenapa seorang yang tadi bilang si John Gillick itu bisa menyebut ini apa? Jujur saudara, saya pun kelewat ayat ini. Maksudnya apa? For the law of spirit of life, saya bacakan sekarang. The law of spirit, for the law of spirit of life, saya harap saudara ikuti dengan bahasa Inggrisnya, bukan yang bahasa Indonesia, karena beda saudara, nggak ketemu di bahasa Indonesia. Oke, sekali lagi saudara. For the law of the spirit of life in Christ Jesus. Stop sampai situ. Oke? I'll repeat this one more time. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ada 2 law disebut. Pertama, the law of sin and death. Yang kedua, the law of spirit of life in Christ Jesus. Nangkap ya saudara? Garis bawahi di Alkitab saudara. Ada 2 hukum dinyatakan di situ. The law of sin and death and the law of spirit of life in Christ Jesus. Ada 2 hukum yang berdiri berseberangan. Oke? Law, apa tadi karakteristiknya? Pasti berlaku dimanapun, kapanpun. Contohnya hukum gravitasi. Di sini dibilang the law of spirit of life, the law of spirit of life. Saya sampai ngulang-ngulang terus buat diri saya sendiri pun saya ulang. The law of spirit of life. Life ya, kehidupan. Spirit, roh. Has made me free from the law of sin and death. Saudara pasti ingat ada cerita materi tentang the thief and I, ya. Ada garis di tengah 2 pihak, pencuri dan Yesus I. Ini 2 garis di tengah, sebelah kirimu the law of spirit of life, sebelah kanan the law of sin and death. Harap ikuti baik-baik, we are going deeper. Kita akan lebih dalam. I pray God please help us. Ya, now perhatikan baik-baik the law of spirit of life. Nah, kalau saudara baca Roma pasal 5. Nah, sekali lagi saya ulang, saya pernah cerita ini Roma 5. You have to understand Romans, sebetulnya seluruh kitab Roma. Tapi Roma 5 dan 6, at least 2 itu. Roma 5 dan 6, please read over and over again. Dari Roma 5 dan 6 saudara akan tahu bahwa setiap manusia itu dilahirkan into Adam. Ya, setiap kita dilahirkan ke dalam
Adam. Jadi setiap manusia itu membawa DNA-nya Adam. Bukan DNA Kristus, belum. Saya bacakan Roma 5 ayatnya yang ke-12. Therefore, just as through one man, melalui satu orang, sin entered the world. Stop sampai situ. And death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. Oke, saya rasa saudara tahu bahwa setiap manusia begitu lahir, ya, innocent, anak kecil, baby so innocent, tapi sudah ada DNA Adam, karena semua dilahirkan into that DNA Adam. Sampai lahir baru, maka DNA kita diputus dan digantikan DNA Kristus. You got it? Yap. Saat kita lahir baru. Tapi sebelum kita lahir baru, yang kita bawa itu adalah DNA of the fallen man. Di dalamnya kontennya adalah sin and death. Nah, jadi manusia itu secara umum itu berada under the law of sin and death. Contohnya apa ya? Semua manusia mati, semua manusia tambah tua. Nangkep ya maksudnya? Ya, decaying. Body ini yang fana ini decaying. Dibilang decaying itu makin lama makin lemah. Mungkin secara umum orang mengatakan makin tua, because this body is under the law of death. Death, ya, itu endingnya, ujungnya mati. Jadi begitu manusia lahir, itu dia berkembang, bertumbuh. Semua organ-organnya tumbuh. Bayi makin lama makin gede, berkembang. Kayaknya sampai satu titik seakan-akan set. Lalu jalan gini, lalu satu titik mulai decaying. Ujungnya death. Kurang lebih itulah ilustrasinya. Oke? The law of sin and death. Nah, kita tahu bahwa sin and death itu ada di satu sisi yang sama. Kenapa? Karena upah dosa adalah death, maut. Jadi maut dan dosa ada di sisi yang sama. It's a law. The law of sin and death. Roma 8 ayat 2. Berarti apa? Itu berlaku buat siapapun juga. Oke. Now, tapi ada another law. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi begini, saudara. Saudara tahu yang namanya pesawat lah. Pesawat. If you see a plane. Pesawat itu dari logam. Tadi kita udah tahu bahwa ada namanya hukum gravitasi. Nah, tapi pesawat dari logam itu berat ribuan ton, saudara. Kok bisa terbang? Kok bisa melayang? Pernah kepikir nggak? Ya kita pernah naik pesawat semua, tapi kita tidak pernah mencari tahu kenapa benda dari metal itu segitu beratnya ribuan ton bisa melayang, terbang, nggak jatuh. Pertanyaannya, pada saat pesawat itu terbang, kemana hukum gravitasi? Apakah berhenti bekerja? Tentu tidak. Hukum gravitasi tetap ada. Tapi kenapa pesawat bisa melayang, bisa terbang? Karena ada hukum lain yang bekerja saat pesawat itu terbang. Apa namanya? Hukum aerodynamic. The law of aerodynamic atau the law of lift. Nah, hukum aerodynamic ini saya jelaskan sedikit, saudara. Kalau saudara yang kuliah fisika akan mengerti. Hukum aerodynamic ini begini. Contohnya diterapkan di pesawat. Benda yang besar bahkan terbuat dari metal, jika bentuknya sedemikian rupa didesain dengan bentang sayap yang sekian, lebar sayap yang sekian, dan panjang sekian, bentuknya aerodynamic, maka jika benda itu dipacu sampai kecepatan sekian, katakanlah 600 mil per jam, 500 mil per jam, maka sampai satu titik benda itu pasti akan terangkat ke udara. Berapapun beratnya. Berarti sampai satu titik benda itu dipacu 500 mil per jam, katakanlah, maka yang namanya hukum aerodynamic itu akan mengambil alih hukum gravitasi. Bukan berarti hukum gravitasi berhenti bekerja, bukan. Tapi ada sebuah hukum yang hierarkinya lebih tinggi yang bekerja. Maka benda yang berat yang terbuat dari metal itu akan naik melayang di udara. Dan selama benda itu, pesawat itu tetap dipacu, tidak turun speednya, katakanlah yang disebut cruising speed. Cruising speed adalah kecepatan jelajah. Selama saudara naik pesawat, dia akan berada di ketinggian tertentu dengan kecepatan jelajah sekian. Benda itu akan terus melayang. Hukum gravitasi tetap ada, tapi dia bekerja atas hukum lain yang namanya aerodynamic. Tetap berjalan. Asalkan memenuhi hukum-hukum aerodynamic. Contohnya berarti kecepatannya harus sekian, nggak boleh turun. Jika kecepatannya diturunkan,
dia akan mulai turun dan jatuh. Misalkan sebuah kecepatan pesawat itu syaratnya dia melayang, dia tidak boleh lebih lambat dari 500 mil per jam misalkan. Kalau lebih lambat dia turun. Jadi ada syarat-syarat di dalam hukum yang aerodinamik yang harus dipenuhi. Dan begitu itu dipenuhi, maka ini akan melayang mengatasi hukum gravitasi. Oke, saya rasa cukup jelas. Ini bukan kuliah fisika. Nah, kembali ke Roma 8 ayat 2. Itu dikatakan, the law of sin and death has set me free from the law of... the law of spirit of life in Christ. The law of spirit of life. Sayangnya ini bahasa Inggris. Jadi, you have to meditate this over and over again. Even the word itself, the law of spirit of life. Okay, the law is in spirit. Di dalam roh. Hukumnya adalah hukum roh. And life, kehidupan. Has set me free from the law of sin and death. Life sama death itu bertolak belakang. Berarti ada sebuah hukum yang bisa mengatasi the law of sin and death. Nah, rupanya ini orang tadi, si Lake ini, si John G. Lake, dia tahu sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Dia bilang bahwa I am operating under the law of spirit of life. That is why the death cannot touch me. Itu jawaban dia. Itu jawaban dia. Now, berapa kali kita udah bahas di study bahwa sickness and disease adalah death. Meskipun orang belum mati, kita tidak mati, but sickness and disease adalah berada di satu kategori yang sama dengan death, kematian. Karena apa? Sebabnya sama. Penyebabnya apa? Sin. Ya, saya rasa sudah mengerti, bukan berarti bahwa setiap sakit penyakit itu gara-gara orang itu berdosa. No, I'm not saying that. But if you go back to the book of Genesis, semua kita tahu bahwa kematian, sakit penyakit mulai masuk ke dalam kehidupan manusia saat manusia pertama mulai jatuh ke dalam sin, dosa. Karena desain awal Tuhan menciptakan manusia bukan death, tapi life. Karena manusia keliru makan buah yang keliru, maka death masuk. Dengan konco-konconya death, apa itu sickness, disease, dan semua yang negatif masuk. Oke. Nah, ini orang tahu bahwa ada hukum lain yang hierarkinya bisa lebih tinggi. Jika diterapkan, maka kayak tadi, maka hukum gravitasi bukannya hilang, tapi dia tidak bisa mempengaruhi karena hukum lain beroperasi lebih tinggi hierarkinya. Nah, dia bilang, the law of spirit of life itu jika dioperasikan, maka itu akan mengatasi the law of sin and death. Maka dia nggak sakit karena dia tahu. Tapi ingat seperti pesawat. Nah, bayangkan, ini tahun itu, ini di awal 1900, kalau nggak salah 1920 something, 27 atau berapa. Wait, saya lupa. Saudara bisa search di internet. Tapi itu di awal 1900-an. Nah, pesawat zaman itu, saudara bisa tahu bahwa pesawat itu ditemukan kurang lebih baru 1901. Tapi dia udah tahu bahwa ini ada hukum gravitasi. Dia ngambil contoh hukum gravitasi, walaupun dia nggak ngomong pesawat. Karena mungkin belum terlalu populer pesawat. Semuanya masih by kapal laut perjalanan. Jadi orang dia tahu gitu loh. Nah, tapi saudara ingat, sama seperti pada saat pesawat beroperasi, ada speed tertentu. Now, this is important. Ada speed tertentu yang tidak boleh di bawah itu. Karena kalau jika di bawah itu, maka turun. Pesawatnya jatuh. Nah, pada saat kita beroperasi di dalam the law of spirit of life, tanda kutip, pun sama, ada speed tertentu yang harus kita jalani. Kalau kita turun speednya, maka another law yang lain akan mengambil alih. Kalau pesawat itu speednya turun, maka hukum gravitasi akan mengambil alih. Pada saat kita beroperasi di dalam the law of spirit of life, kita harus maintain the correct speed. Kalau speed kita turun, maka ada another law yang akan mengambil alih. What is that? The law of sin and death. Oke. Nangkap ya, saudara? Ya.
Loh, pada prakteknya mungkin tidak sesederhana itu. But this is simple sebetulnya. Maksud saya simple gini. Kok ada manusia biasa, ini bukan Elia sekali lagi saya bilang. Bukan orang yang tercatat di Alkitab. No, ini manusia biasa, kok dia bisa? Nah, Bible bilang, God is not a respecter of person. Kalau itu dia bisa, harusnya kita bisa. Seringkali, makanya tadi saya tanya, kan pada saat saudara mendengar kesaksian-kesaksian yang men-challenge akal sehat kita, kok bisa seperti itu? Apa yang saudara pikirkan? Reaksimu itu seperti apa? Apa cuman, okay, this is amazing, or Lord, I want that. Gitu loh. Honestly, saya cari tahu, saya berdoa bahkan, Tuhan, kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Ternyata jawabannya di situ. Ya, kita selalu harus beroperasi under the certain speed, tanda kutip tentunya speed. Nah, saudara pasti pernah tahu, karena saya sering mengulang statement ini. Di dalam kekristenan kita itu tidak ada statis. Nggak ada. Cuma ada dua. If you are not going up, that means you are going down. Statis, stuck di tengah-tengah itu sebetulnya nggak ada. Kita nggak bisa diem, berhenti. Begitu kita berhenti, sebetulnya kita sedang turun. Memang kita nggak kerasa, tapi kita sedang turun. Kerasanya begitu turunnya udah kejauhan, kita akan terasa. Kenapa? Karena nanjaknya lagi akan susah. Seperti saudara mengayuh sepeda. Begitu sudah jalan sepeda, maka momentum akan bekerja sehingga saudara berhenti mengayuh, sepeda tetap melaju. Tapi cepat atau lambat, itu akan melambat dan akhirnya berhenti. Jika saudara berhenti mengayuh. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kita berjalan, kita harus terus naik, climbing. Kenapa kalau kita stop ini akan turun walaupun pelan-pelan? Karena ada kuasa lain yang selalu menarik kita ke bawah. Kita nggak tahu, kita nggak ngeliat. Kerasanya nanti begitu udah jauh di bawah. Gitu loh. Nah, sekali lagi pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa beroperasi? Itu kan pertanyaan yang paling umum. Bagaimana kita, how can we operate in that law, the law of spirit of life? Ya tentunya apa? Nomor satu, lahir baru, get born again. Kenapa? Get born again, lahir baru adalah Holy Spirit masuk ke dalammu, masuk dalam kita, sehingga kita dimungkinkan untuk beroperasi di dalam the law of spirit. Bagaimana? Karena Holy Spirit-nya sudah masuk. The law of spirit. But again, this is the law of spirit. The problem, number one problem dari setiap manusia adalah apa? We always try to naturalize the supernatural. Kita selalu berusaha memahami dengan pikiran manusia yang supernatural. Gak kena saudara, gak nyampe. Either you believe or not. That's it. Gitu loh. The law of spirit itu bekerjanya spiritual. I believe you understand. Kalau di dalam Tuhan itu bukan I wanna see and then I will believe. Tapi yang dilakukan if you believe and then you will see. Gitu. Selalu begitu. First, get born again. Ruangan ini semua sudah lahir baru. Berarti apa? We can. Yes, we can. Kita bisa beroperasi di dalam the law of spirit of life in Christ. Bayangkan, in Christ Jesus. Gitu. Itu udah diberikan begitu Holy Spirit masuk. Once you are born again, you are baptized in Holy Spirit, that's it, it's yours. Bisa beroperasi? Bisa. Sekali lagi, problemnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu biasanya. Minggu kita di charge. Ini Sabtu, oke, kita di charge hari Sabtu. Tapi bagaimana dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Apakah speed kita menurun, kayak pesawat tadi? Apa kita maintain speed 600 miles per hour? Berada di cruising speed, apa kita tanpa sadar kita turun? Gitu loh. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari akan menarik kita ke bawah. Apa itu? Paling besar, information. Information can be dangerous, saudara. Gitu. Kita jujur lah, kemarin saya share di Awaken, saya share hal yang serupa. Information can be dangerous. Kalau let's be honest, kita buka internet, kita ngidupin TV, begitu kita ketemu news, berita, apa isinya? Kita tahu isinya apa. Fear. Betul toh? Fear.
Di dalam informasi mungkin kita bisa berpikir, oke, saya dengar itu karena saya mau tahu berita, saya mau tahu perkembangan. That is good, it's up to you. Kita harus tahu mengikuti perkembangan. Tapi hati-hati, kenapa? Karena semua informasi itu di dalamnya ada kontennya mengandung yang namanya fear, ketakutan. Dan itu yang berusaha disebarkan oleh si jahat, the enemy, fear. Meskipun kita cuma mau tahu informasi, tapi fear-nya ada di situ. Fear-nya ada di situ. Nah, cara kerja fear ini bahaya. Kenapa? Fear itu begini. If we operate in fear, begitu fear itu masuk ke dalam diri kita. Di sini kan masuknya. Melalui apa yang kita lihat dan melalui apa yang kita dengar. Itu tidak perlu kita aktifkan tombolnya. Aktif tombol fear kita pencet on. Tidak perlu diaktifkan. Dia aktif sendiri. Apa yang dilakukan fear? Dia akan menyerap segala sesuatu yang ada di frekuensinya dia. Semua yang ada di frekuensi fear itu akan diserap oleh fear. Kayak sebuah pemancar dan receiver sama transmitter. Kalau transmitter katakanlah memancarkan frekuensi 90 kHz, tiba-tiba kita pasang receiver memancarkan frekuensi yang sama, itu ketemu dan itu menyerap. Fear itu demikian, saudara. Dia akan menyerap semua yang satu frekuensi. Apa itu? Sickness, disease. Udah, semua itu satu frekuensi sama fear. Tahu dari mana satu frekuensi? Karena sumbernya sama. Apa itu? Saudara lihat Kejadian 2:17. Saat manusia jatuh. Kejadian 1, 2, 3, saudara tahulah isinya. Kejadian 1, Tuhan janjikan sesuatu buat manusia. Kejadian 2, dikasih hukum. Kejadian 3, manusia jatuh. Cuma 3 pasal saja. Dan jadi semua akibat kejatuhan, death, sickness, disease itu one frekuensi dengan yang namanya fear. Sama. Now the devil, the enemies, musuh kita itu beroperasi di frekuensi tersebut. Frekuensi fear. Jadi dia harus lepaskan dulu. Ya, fear itu jadi kayak sesuatu di dalam tubuh kita yang menyerap. Segala yang buruk yang satu frekuensi. Meskipun kita cuma mau dengar beritanya, tanpa disadari, sisanya masuk juga toh. Gitu loh. Coba aja saudara buka TV ke internet, begitu tahu saudara, oke, kasus 1000. Mempengaruhi pikiran nggak? Pasti mempengaruhi. Nah, gimana menangkalnya? Kita tidak bisa menangkal mungkin ya, supaya benda-benda itu tidak melayang di depan mata kita yang kita nggak lihat. Tapi kita bisa lakukan adalah reaksi kita. Contohnya gini, kalau saudara mau divaksin, ya, saya nggak tahu ya, mungkin dokternya akan menyuntikkan vaksin, dia akan menjelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat jarum itu disuntikkan ke tubuhmu. Ya kan, risikonya adalah, oke, mungkin ini bisa terjadi blood clotting, mungkin ini bisa terjadi pusing-pusing, atau engkau merasa feel dizzy, atau engkau tiba-tiba kehilangan tenaga. Jadi semua risiko itu dijelaskan dulu di muka toh, sebelum engkau disuntik. Disebabkan. Nah, pada saat dia menjelaskan risiko itu kepada kita, itu risiko itu positif apa negatif? Negatif toh. Kasih dulu di muka. Karena dia nggak mau kalau itu terjadi, dia akan dituntut, disalahin, nggak mau. Tapi itu dikasih tahu apa? Apa itu? Pada saat itu hal-hal yang negatif kamu nanti bisa jadi kamu ngalami gini, ya, kamu bisa jadi pusing-pusing. It is expected, dia bilang gitu. Bisa pusing-pusing, bisa jadi lemes, atau bisa jadi pegel-pegel badannya gitu, ya. Feel dizzy bisa 2, 3, 4 hari, atau bahkan kadang-kadang bisa sampai seminggu. Atau yang paling parah apa? Penyumbatan darah itu mengental. That is bad. That is bad. Dan itu buruk, saudara. Tapi itu dikasih tahu dulu. Nah, manusia normal begitu dengar, otak ini nggak usah disuruh, dia akan mengolah data. Nah, kalau kayak yang buruk masuk, ya, itu akan menciptakan yang namanya fear. Nah, begitu fear ada di dalam diri kita, itu sudah pasti akan menyerap teman-temannya. Gitu loh. Nah, apa maksudnya? Jadi begitu itu engkau dengar, apa yang kita harus lakukan? Kita harus memancarkan frekuensi yang sebaliknya. Frekuensi of faith. Dengan kata lain apa? Kita harus tetap beroperasi the law of spirit of life. Life, garis bawahi life, kehidupan. Holy Spirit diberikan kepada kita, itu sumber kehidupan. Itu fountainnya.
fountainnya. Makanya John 7:38, if you believe God, like the scripture has said, out of your innermost being shall flow apa rivers. Ingat kan itu sering kita ulang-ulang, rivers of living water. Jadi sumber kehidupannya udah ada itu, living water. Biarkan itu yang mengalir keluar, yang memancar. Jadi fear itu harus dikalahkan dengan faith. Itu dua hal yang berseberangan. Jadi kalau kita bisa terus beroperasi, maintain this cruising speed, tadi misalkan pesawat 600 miles per hour, maka kita tidak turun, saudara. Karena begitu kita turun, gravitasi akan menarik dan jatuh ke bawah. Begitu kita turun, ya, kita mulai beroperasi di dalam frekuensi fear, maka yang lain ini akan ikut masuk. Teman-temannya apa itu? Sickness, disease, dan sebagainya. Itu berada di the law of sin and death. Sekali lagi, ini orang biasa, kalau dia bisa, kita bisa. Gitu. Yang bahaya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Makanya, saya selalu sampaikan, saudara, read the Bible. Read the Bible, listen to the Bible, watch the Bible. Sekarang ada yang namanya audio Bible, video Bible. I love audio Bible, I love video Bible. My favorite adalah The Gospel of John. Saya nonton videonya, saya dengerin audionya. Matthew and John over and over and over again. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu, begitu saya dapat Revelation-nya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. God, Jesus himself, itu adalah the Word become flesh. At the beginning was the Word. Berarti begitu the Word, firman itu masuk ke dalam diri kita. What is the Word? Jesus, God. The Word is Spirit. Jadi kita memasukkan Spirit. Itu kayak maintaining your speed, maintaining your level. Jangan biarkan itu turun. Begitu turun, hukum lain mengambil alih. Gitu. Nah, satu hal tiba-tiba saya bertanya, loh, tapi kok begitu dia menyentuh germs, bakteri atau virus atau apapun itu tahun dulu itu 1200 something. Dia bilang saya tidak akan terpengaruh, tapi kok kumannya mati. Lihat di bawah mikroskop kumannya mati. Bukan cuma tidak mempengaruhi, tapi kumannya mati. It's another step further. Sebetulnya kuman itu tidak mempengaruhi, that's good enough. No, tapi ini mati kumannya. Tiba-tiba saya masuk ke 1 Corinthians 3:17. Tiba-tiba ini yang muncul. No, the Bible is so amazing. 1 Corinthians 3:17. Silakan baca bahasa Indonesianya. 1 Korintus 3 ayat yang ke 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, nangkep gak? If anyone, defiles the temple, bait. Siapa baitnya? Kita nih bait. Jadi kalau ada, bukan cuma anyone, anything, segala sesuatu yang berusaha membinasakan, defiles the temple, maka this is shocking, saudara. Maka apa dibilang? God will destroy. God will destroy that thing. Makanya akhirnya saya nangkep, kenapa kok itu kumannya mati? God will destroy anything that will try to destroy his temple. So if you are the temple, berarti apa? God protects you. This is amazing, at least for me.